Halo guys, selamat datang. Sebelum memulai alangkah baiknya jika subscribe dan like-nya dulu biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Desa Sumberpitu, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terletak di kaki Gunung Semeru. Desa ini dikenal sebagai wilayah terlarang oleh warga sekitar. Kabut tebal menyelimuti jalan masuknya hampir setiap hari. Dan anehnya, desa ini tidak tercantum dalam peta manapun. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada sambungan listrik dari PLN. Seolah-olah desa itu berdiri di antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Kisah ini bermula pada bulan Juli, saat musim kemah sekolah sedang ramai. SDN 4 Cimoro Lawang mengadakan kegiatan perkemahan pramuka di lereng hutan Tumpang, berjarak sekitar 3 km dari wilayah yang dikenal warga sebagai hutan mati, sebuah zona yang dianggap angker karena banyaknya kasus hilang misterius. Salah satu peserta kemah adalah Rangga, bocah laki-laki berusia 9 tahun. Ia dikenal aktif, cerdas, dan selalu penasaran dengan cerita rakyat yang diceritakan oleh kakeknya, Mbah Wiryo. Hari itu, menjelang senja, hujan rintik mengguyur area perkemahan. Suasana mulai dingin, dan para siswa dikumpulkan untuk memasak bersama. Rangga, yang bertugas mencari ranting kering, meminta izin kepada pembina untuk menjelajah sedikit ke area semak. Hanya sebentar, Kak, di sana banyak ranting jatuh, katanya sambil menunjuk ke arah timur laut. Wilayah yang perlahan mulai ditelan kabut tipis. Ia berjalan pelan, menyusuri tanah lembab dengan penuh semangat. Sekitar 10 menit, kemudian suara panggilan dari teman-temannya tak lagi terdengar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia melihat sesuatu di balik pepohonan sebuah rumah. Kayu tua dengan lampu pelita menyala redup. Rumah itu tak terlihat rusak, bahkan seperti ditinggali. Namun anehnya tidak ada suara apapun dari dalam. Langkah Rangga mendekat, tanpa sadar ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban, tapi sebelum ia bisa berpaling, pintu itu terbuka sendiri perlahan. Angin dingin menyambutnya, dan tiba-tiba suasana hutan berubah. Kabut turun lebih tebal, cahaya matahari lenyap, dan di sekelilingnya, pepohonan menjadi lebih tinggi, lebih tua. Seakan ia baru saja melangkah ke masa lalu. Di perkemahan, pembina panik. Rangga tak kembali meski waktu makan malam telah lewat. Teman-teman pramuka mulai menangis, dan pencarian langsung dilakukan. Para guru menghubungi tim bis air dan polisi. Selama 2 hari penuh, pencarian dilakukan dengan drone dan anjing pelacak, tapi hasilnya nihil. Bahkan jejak kakinya pun tidak ditemukan. Seolah-olah Rangga menghilang di udara. Kabar menghilangnya Rangga menyebar cepat, hingga sampai ke telinga Mbah Wiryo. Pria tua itu tidak terkejut seperti orang lain. Ia hanya duduk diam di teras rumahnya, memandangi tongkat pusaka yang tergantung di dinding. Tongkat warisan leluhur yang selama ini tidak pernah ia sentuh sejak kematian istrinya. Kamu telah dipanggil, Le. Sudah waktunya kebenaran itu muncul kembali, gumamnya lirih malam itu. Mbah Wiryo membereskan sebuah tas kulit tua, mengambil tongkat pusaka, dan meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada siapapun. Kegelapan pun mulai membuka rahasianya. 3 hari setelah hilangnya Rangga, suasana di desa Sumberpitu berubah lebih tenang, namun tetap menyisakan ketegangan. Di pagi buta, seorang petani tua bernama Pak Sastro sedang dalam perjalanan menuju ladangnya yang berada di dekat batas hutan. Saat melewati jalur setapak yang dipenuhi kabut, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Jejak kaki kecil, satu arah, menuju ke dalam hutan yang dipercaya sebagai wilayah antara. Jejak itu tampak segar, tidak terhapus hujan semalam. Pak Sastro yang telah tinggal di desa itu seumur hidupnya, tahu betul bahwa tidak sembarang jejak bisa muncul di tempat itu. Ini bukan jejak biasa, gumamnya, lalu menunduk dan meraba tanah dengan tangannya. Ia tahu ini pertanda seseorang dari dunia luar telah masuk ke wilayah terlarang. Dan lebih dari itu, orang tersebut belum kembali. Di sisi lain, Mbah Wiryo telah tiba di kawasan yang disebut warga sekitar sebagai pintu langit, lokasi yang dipercaya sebagai celah antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia berhenti di bawah pohon beringin tua yang menjulang setinggi rumah, lalu menancapkan tongkat pusaka ke tanah. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Daun-daun di sekelilingnya bergetar pelat meski tidak ada angin.
Aku tahu kamu bisa mendengarku, ucap Mbah Wiryo dengan lantang. Aku tidak datang untuk melanggar. Aku datang untuk mengambil cucuku kembali. Tak lama setelah itu, suara gemerisik muncul dari balik semak. Bukan suara binatang, tapi seperti langkah kaki kecil yang berlari tanpa beban. Mbah Wiryo tak bergerak. Ia menunggu. Dari balik kabut muncul sesosok anak kecil mengenakan seragam pramuka kotor dan lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya nyata. Rangga, anak itu menatap kakeknya. Namun sebelum ia bisa menjawab, kabut menelan tubuhnya kembali. Sosok itu hilang, dan hanya suara tawa anak-anak yang tertinggal di udara. Tawa itu tidak menyeramkan, justru terdengar riang. Tapi itulah yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Tawa yang tidak seharusnya terdengar di tempat seperti ini. Di perkemahan, berita tentang jejak kakek dan penampakan anak kecil menyebar cepat. Salah satu anggota tim SIR mengaku melihat anak kecil dengan seragam pramuka berdiri di antara pepohonan. Ketika dikejar, sosok itu menghilang begitu saja. Kami tidak sedang mencari anak yang tersesat, ucap salah satu relawan SIR. Kami sedang mengejar bayangan. Malam itu, Pak Sastro mendatangi Mbah Wiryo di lereng bukit. Mereka saling mengenal sejak lama. Dua orang tua yang masih menyimpan ilmu dan cerita lama. Pak Sastro membawa kabar penting. Gerbang telah terbuka lebih lebar dari yang seharusnya. Dunia manusia dan dunia gaib mulai saling menyentuh. Kalau anak itu tidak kembali tepat waktu, ujar Pak Sastro pelan, ia akan menjadi bagian dari dunia itu selamanya. Dan kau tahu, dunia itu tidak memaafkan orang yang terlambat. Mbah Wiryo menatap kabut yang perlahan turun dari lereng. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Mbah Wiryo duduk bersila di tengah lingkaran batu di kaki pohon beringin tua. Tongkat pusaka tertancap dalam tanah, menyala lembut dengan warna biru kehijauan, menyemburkan semburat cahaya samar ke sekelilingnya. Udara di sekitar mulai berubah. Suhu menurun drastis. Aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja memenuhi hidungnya. Di hadapan beliau, kabut terbelah pelan, dan terbentuklah lorong sempit yang seolah memutar ruang dan waktu. Inilah celah menuju dunia yang oleh para leluhur disebut sebagai Lemuria tanpa nama, dimensi gaib tempat bersemayamnya para makhluk yang lahir dari cerita rakyat. Di sisi lain, Rangga berdiri di atas jembatan akar yang melintasi sungai dengan air berkilauan keemasan. Di seberangnya, tampak sebuah desa tak biasa, rumah-rumah dari tanah liat berlumut, penduduk berpakaian mirip wayang kulit, dan burung-burung yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Namun semua tampak tenang, seperti hidup dalam mimpi. Sosok yang pertama kali menyambut Rangga adalah seorang anak perempuan. Seusianya, mengenakan selendang ungu dan memiliki mata sehitam malam. Namaku Sekar, kamu bukan yang pertama datang ke sini, ucapnya dengan senyum tipis. Tapi belum tentu kamu bisa kembali. Rangga kebingungan. Ia tak ingat bagaimana bisa tiba di tempat itu. Ia hanya ingat mengetuk pintu sebuah rumah kayu, lalu semuanya gelap. Sekar menuntunnya ke tengah desa, melewati penduduk yang menunduk hormat. Mereka menyebut Rangga dengan gelar Sang Pewaris Loro Blonyo, anak yang diyakini mampu membuka gerbang antara dunia. Sementara itu, di dunia nyata, Pak Sastro mengumpulkan 4 seseput dari desa Sumberpitu. Mereka adalah para penjaga adat yang pernah bersumpah tak akan pernah lagi membuka jalur antara dimensi. Tapi kali ini berbeda. Bocah itu adalah keturunan dari garis darah tua, ujar Pak Sastro. Dan dia sudah masuk terlalu dalam. Kalau tidak kita bantu keluar, dunia kita bisa ikut runtuh. Upacara pembuka gerbang kedua pun disiapkan. Di puncak Gunung Budehak, mereka membakar dupa khusus dan membaca mantra yang diwariskan turun-temurun dalam bahasa kuno Jawa Tengahan. Langit malam yang awalnya cerah, tiba-tiba tertutup awan gelap, dan petir menyambar meski tak ada hujan. Alam merespon panggilan itu. Kembali ke Lemuria, Sekar memperlihatkan kepada Rangga sebuah cermin besar dari air. Dalam pantulannya, terlihat wajah Mbah Wiryo. Dia mencarimu, tapi waktu tidak berjalan sama di sini. Apa yang di sana sehari, bisa menjadi sebulan di sini. Dan tidak semua yang datang bisa kembali sebagai manusia. Rangga mulai menyadari ada yang salah. Ia tak merasa lapar, tak merasa mengantuk, dan hari tak pernah berubah. Ia menatap tangannya semakin lama. Kulitnya tampak berpendar seperti cahaya lilin. Aku berubah. Sekar menunduk. Karena kamu mulai menjadi bagian dari dunia ini. Jika kau terus di sini, kamu akan lupa siapa dirimu.
Kau akan menjadi legenda, tapi bukan manusia lagi. Di dunia nyata, Mbah Wiryo merasakan sesuatu dari tongkat pusakanya. Cahaya biru tadi berubah menjadi merah darah. Itu pertanda waktu semakin sempit. Rangga, jangan tertidur di sana, bisiknya lirih, menatap ke langit yang mulai berputar pelan di atas kepalanya. Dan pada saat itulah, suara tangisan terdengar samar di antara kabut. Tangisan seorang anak kecil, tangisan yang menghubungkan dua dunia. Pagi itu, kabut tidak menghilang meski matahari telah tinggi. Di atas bukit Kembang Sari, para sesepuh berdiri membentuk lingkaran. Mbah Wiryo menggenggam tongkat pusaka erat-erat. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara terasa menusuk. Mantra pembuka gerbang telah selesai diucapkan, tapi tanda belum muncul. Alam masih bungkam. Dunia seolah menahan napas. Dia tidak menjawab. Gumam Pak Sastro, khawatir. Atau mungkin, dia menunggu sesuatu. Sementara itu, di dalam Lemuria, Rangga duduk di beranda rumah kayu tua bersama Sekar. Anak perempuan itu memegang benda seperti wayang kulit kecil. Namun warnanya perak berkilau, bukan kulit biasa. Setiap yang datang ke sini membawa kunci masing-masing. Kamu belum tahu milikmu, kata Sekar, menatap ke kejauhan. Rangga mulai merasa janggal. Waktu di tempat ini tidak berjalan seperti biasa. Ia tidak merasa lapar atau lelah, tapi batinnya mulai resah. Ia ingin kembali. Ia rindu suara ibunya, aroma rumahnya. Ia mulai menyadari, dunia ini bukan tempatnya. Tapi untuk kembali, ia harus melewati gerbang yang dijaga oleh makhluk terkuat. Di Lemuria, sang ratu penjaga. Di sebuah aula megah yang tersembunyi di balik tebing raksasa. Sang ratu duduk di atas singgasana batu jiap, mengenakan mahkota dari kelopak bunga abadi dan kain dari asap pelangi. Matanya merah menyala, tidak menunjukkan amarah, tapi kekuasaan yang tidak bisa diganggu. Di hadapannya, asap membentuk wajah Rangga. Ia telah tahu kehadiran anak itu, tapi yang membuatnya terdiam adalah simbol di punggung. Rangga, lambang pusaka kuno, yang hanya muncul setiap 2 abad. Keturunan Loro Blonyo telah masuk, ucapnya dengan suara menggema seperti ribuan lonceng. Gerbang tak bisa ditutup sebelum ia memilih. Kembali di dunia nyata, Mbah Wiryo mendengar suara lirih di telinganya. Suara itu tidak datang dari sekitar, melainkan langsung ke dalam batinnya. Waktu tinggal 3 malam, kata suara itu. Kalau dia tidak memilih, ia akan menjadi penghuni. Malam itu, Sekar membawa Rangga ke sebuah tempat yang disebut Telaga Bayang-Bayang. Di permukaannya, setiap orang bisa melihat masa lalu dan masa depan dirinya di dunia manusia. Di sana, Rangga melihat ibunya menangis di depan foto dirinya. Ia melihat ayahnya membacakan doa di masjid, dan teman-temannya meletakkan bunga di bawah pohon tempat terakhir ia terlihat. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan lupa semua itu, kata Sekar. Tapi jika kamu kembali, kamu tidak akan bisa mengingat dunia ini secara utuh. Ini dunia yang tidak boleh disebut, apalagi dibawa pulang. Rangga menangis diam-diam malam itu. Sekar menatapnya iba, tapi tidak bisa menolong ia sendiri. Adalah anak dari dunia manusia yang tertinggal terlalu lama. Sekar sudah menjadi bagian Lemuria, tak bisa kembali. Ia hanya berharap Rangga bisa melakukan apa yang tak bisa ia lakukan dulu. Di akhir malam, pintu kayu tua terbuka dengan sendirinya. Cahaya dari langit berputar membentuk pusaran. Di dalam pusaran itu wajah sang ratu muncul, kali ini berbicara langsung kepada Rangga. Kamu harus datang sendiri di tengah hutan keramat saat bulan purnama menyentuh pohon tertua. Di sana aku akan menunggu. Tapi ingat, jika kamu ragu 1 detik saja, kamu akan jadi batu penunggu gerbang. Seperti mereka yang gagal memilih. Pohon-pohon di sekitar berbisik, daun-daun gemetar, dan tanah sedikit retak. Rangga menatap Sekar. Aku harus pulang, katanya. Dan Sekar dengan mata berkaca-kaca menjawab, kalau begitu kamu harus siap menghadapi sang batu. Langit di atas Lemuria berubah menjadi kanvas ungu gelap bertabur bintang. Di tengahnya bulan purnama menggantung begitu besar dan dekat, seolah bisa disentuh tangan. Angin malam membawa suara gamelan lirih, seakan ada upacara besar yang tengah dipersiapkan oleh dunia gaib itu. Rangga berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berbatu menuju hutan tertua tempat sang ratu menantinya. Sekar memberinya sebuah selendang berwarna hitam dengan sulaman perak. Ini akan melindungimu dari suara-suara penyesat. Jangan lepaskan apapun yang terjadi, pesannya tegas.
Rangga mengangguk, jantungnya berdegup keras, tapi langkahnya mantap. Ia tahu inilah satu-satunya jalan untuk kembali. Tapi ia juga sadar bahwa keputusan yang salah bisa menjadikannya bagian dari dunia ini selamanya. Di dunianya tambah Wiryo dan para sesepuh mulai menyalakan obor di sekitar pohon beringin besar. Ritual malam terakhir dimulai. Sebuah gerbang tipis antara dunia terbuka perlahan nyaris tak terlihat oleh mata biasa, tapi cukup kuat bagi batin yang peka. Pak Sastro meletakkan kendi kecil berisi air dari 7 mata air di tengah lingkaran. Di atasnya asap mengepul membentuk wajah Rangga. Dia telah sampai di ujung takdirnya, bisik Mbah Wirya, semoga dia memilih jalan pulang. Di dalam hutan Lemuria suara-suara aneh mulai bermunculan. Ada tangis bayi, tawa wanita, hingga derap langkah kaki raksasa. Semua berusaha mengalihkan fokus Rangga, tapi ia tetap memegang kuat selendang. Sekar mengingat wajah ibunya, suara bapaknya, dan tawa teman-teman yang kini terasa begitu jauh. Tiba di tengah hutan, ia melihat sebuah pohon raksasa dengan akar menggulung seperti naga tidur. Di depannya berdiri Sang Ratu megah dan agung dalam balutan cahaya bulan. Di sekelilingnya terdapat patung-patung manusia yang membatu dalam berbagai ekspresi ketakutan dan penyesalan. "Selamat datang pewaris," ucap Sang Ratu dengan suara yang bergema dari tanah hingga langit. "Di sini kau harus memilih, tetap di dunia ini dan menjadi pelindung gerbang selanjutnya, atau kembali sebagai manusia dan melupakan segalanya." Rangga diam, lalu ia melangkah maju. "Saya ingin pulang." Sang Ratu menatap tajam. "Kalau begitu, kau harus menjawab satu pertanyaan. Jawabanmu akan menentukan apakah kau masih manusia atau sudah bukan lagi." Suasana hening, kabut menghilang, udara menegang. "Siapa dirimu?" Ketika tak ada satupun yang mengingatmu, Rangga menutup mata. Nafasnya tertahan. Pertanyaan itu menghantam lebih kuat dari petir. Ia teringat saat-saat sendiri, saat tak ada yang peduli di sekolah, saat ibunya lupa hari ulang tahunnya, saat ia merasa seperti tak pernah benar-benar ada. Tapi ia juga teringat pada satu hal yang selalu ada, dirinya sendiri. "Aku adalah aku," jawabnya akhirnya. "Bukan karena orang lain mengingatku, tapi karena aku memilih untuk ada. Karena aku memilih untuk pulang." Cahaya bulan tiba-tiba menyilaukan. Pohon raksasa berguncang. Sang Ratu tersenyum pelan. "Maka kau layak kembali." Seketika itu juga, tanah di bawah Rangga terbelah, membentuk pusaran cahaya yang menarik tubuhnya perlahan. Sekar muncul dari balik semak, menatapnya dengan mata basah. "Aku tidak akan lupa kamu," katanya. Dan saat tubuh Rangga ditelan cahaya, suara gamelan semakin keras, seolah menyambut kepulangannya. Kabut tipis menyelimuti dusun Sumber Pitu pagi itu. Namun kali ini berbeda. Ada keheningan ganjil yang merayap dari balik pepohonan, membuat burung enggan bersuara dan angin enggan berhembus. Di bawah pohon beringin tua, Mbah Wiryo duduk dengan mata terpejam. Bibirnya komat kamit melantunkan mantra terakhir. Di sekelilingnya, obor telah padam dengan sendirinya. Pertanda proses pemanggilan sudah selesai. Dan di tengah lingkaran dupa yang masih mengepul, perlahan tubuh kecil Rangga muncul, tergeletak dalam posisi miring. Nafasnya teratur, seolah baru saja bangun dari tidur panjang. "Puji syukur," desah Pak Sastro yang langsung menyelimuti tubuh bocah itu. Namun saat Rangga membuka matanya, tak ada kegembiraan. Pandangannya kosong. Ia menatap sekeliling tanpa mengenal siapapun. Bahkan ketika ibunya datang memeluknya sambil menangis histeris, tubuh Rangga hanya diam. Ia tak menolak, tapi juga tak membalas. "Dia bukan Rangga yang sama," bisik salah satu sesepuh. Malam itu, seluruh desa berkumpul. Prosesi pembersihan diadakan. Air dari 7 sumber dituangkan ke tubuh Rangga, dan doa-doa dibacakan selama berjam-jam. Namun tak satu pun berhasil membuka kembali ingatannya. Ia hanya diam, duduk di sudut rumah, menggambar pola-pola aneh di tanah, pola yang tak satu pun orang desa mengenalinya. Di tempat berbeda, di balik semesta yang tak kasat mata, Sekar berdiri di sisi gerbang Lemuria yang mulai menutup. Ia menyentuh permukaan udara seperti kaca. Tempat terakhir ia melihat Rangga. "Kamu kembali," bisiknya. "Tapi kamu tak akan pernah benar-benar pergi dari sini." Sang Ratu muncul di belakangnya. Ia telah membayar harga paling besar, kenangan. Sekar menunduk. "Apa dia akan bahagia?" Sang Ratu menjawab tanpa ragu. "Itu tergantung apakah dunia manusia bisa mencintainya, meski dia tak lagi mengingat cinta itu sendiri."
Hari-hari berikutnya di desa Sumberpitu penuh keajaiban kecil. Rangga, meski tak berbicara, mulai membuat ukiran kayu yang menggambarkan makhluk dan tempat yang hanya ada dalam dongeng. Ia membuat miniatur hutan berkabut, patung perempuan berselendang ungu, dan cermin dari pecahan kaca yang dirangkai dalam pola bunga bintang. Orang-orang desa mulai menyadari, meski Rangga tak lagi mengenal mereka, jejak Lemuria masih tertinggal di dalam dirinya. Dan dalam keheningan bocah itu, ada cerita yang terus hidup, cerita yang tak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Suatu malam, saat bulan kembali purnama, Rangga duduk di depan rumah, memandangi langit. Ia menggenggam selendang hitam yang ditemukan, terlipat rapi di sakunya saat pertama kali kembali. Wajahnya menengadah, dan untuk sesaat, senyum kecil terbit di bibirnya. Dan Sekar, dari jauh di dimensi lain, membalas senyuman itu. Sudah seminggu sejak Rangga kembali ke dunia manusia, namun kehidupan di desa Sumberpitu tak lagi seperti dulu. Warga desa menyambut Rangga dengan syukur, tapi juga ketakutan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Mereka melihat bocah yang dulunya ceria itu, kini lebih seperti sosok bisu yang membawa aura asing. Rangga mulai berbicara perlahan, tapi kata-katanya sering membingungkan, seperti puing-puing mimpi yang berjatuhan dari langit malam. Ia menyebut nama-nama yang tak dikenal siapapun, Aryandra, Danur Lingkar, Hutan Menara 7. Bahkan saat ia memanggil ibunya, bukan Bu yang keluar, melainkan Ina, sebutan dari dunia Lemuria. Ibu Rangga, Bulastri, berusaha sekuat tenaga mengembalikan ingatan anaknya. Ia membacakan cerita-cerita masa kecil, menunjukkan foto-foto lama, bahkan mengajak Rangga berkunjung ke tempat-tempat kenangan mereka. Tapi tidak satu pun berhasil menyalakan kembali cahaya lama di mata anak itu. Sementara itu, keanehan mulai terjadi. Di malam hari, terdengar suara gamelan dari arah hutan. Sejumlah warga mengaku melihat bayangan putih melintas di halaman rumah mereka. Dan sebagian anak kecil mulai menggambar simbol yang sama dengan yang Rangga koret di tanah. Pak Sastro, sang juru kunci desa, datang mengunjungi rumah Rangga suatu sore. Ia membawa kotak kayu kecil berisi batu tua berwarna biru kehitaman. Ini batu penyeimbang batah, ujarnya sambil menatap Rangga. Bisa jadi, batas antara Lemuria dan dunia kita belum sepenuhnya tertutup. Saat kotak itu dibuka, Rangga mendadak berdiri. Matanya membelalak. Itu, jantung jagai, bisiknya dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Pak Sastro. Dia masih terhubung, desah Pak Sastro, dan itu berbahaya. Sejak kejadian itu, Rangga mulai mengalami mimpi yang membingungkan. Ia melihat dirinya berada di dua tempat sekaligus, satu di rumahnya di desa, satu lagi di gerbang cahaya di bawah langit ungu. Dalam mimpi itu, Sekar sering muncul, menatapnya dari kejauhan dengan wajah sendu, lalu menghilang dalam kabut. Sampai suatu malam, Rangga terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia berkata pada ibunya, "Aku harus kembali, ada sesuatu yang tertinggal." Bulastri terdiam. Tak tahu harus menolak atau mendukung. Tapi ia tahu, anaknya tak akan pernah damai jika masih terikat pada dunia lain. Di hutan batas, di bawah sinar bulan sabit, Rangga berdiri menghadap arah barat laut. Ia mengucapkan kata-kata yang tak pernah diajarkan siapapun kepadanya. Dan tanah di bawahnya bergetar pelan. Gerbangnya belum sepenuhnya tertutup. Bisik Pak Sastro yang mengamati dari kejauhan. Lemuria memanggil kembali. Suasana di desa Sumberpitu kian terasa berat. Ada yang ganjil, tak kasat mata, namun nyata dirasakan. Semakin malam, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan suara jangkrik perlahan lenyap setiap kali bayangan Rangga melewati pekarangan. Anak-anak kecil mulai mengigau dalam tidur, menyebut nama-nama asing yang hanya dikenal dalam legenda desa. Di rumah Pak Sastro, batu biru kehitaman yang disebut jantung jaga, kini diletakkan di tengah lingkaran garam dan serbuk kayu jati tua. Namun meski demikian, sinarnya semakin kuat berdenyut seperti nadi hidup. Pak Sastro duduk bersila di hadapannya, berusaha menjaga batas-batas yang makin rapuh antara dua dunia. Sementara itu, Rangga mulai berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap suara-suara yang tak terdengar oleh orang lain. Setiap malam, ia berdiri lama di depan cermin tua peninggalan kakeknya. Cermin itu kini memantulkan bayangan aneh, bukan hanya wajahnya, tapi juga pemandangan hutan kabut dan menara kristal di kejauhan. Di sana, ada seseorang menunggu, katanya lirih kepada ibunya. Bulastri mencoba bertahan sekuat mungkin, tapi ia tahu
Hari-hari tenang yang ia harapkan sejak Rangga kembali sudah lenyap. Anak itu seperti hidup di dua dunia, dan dia hanya bisa menjaga sisi kecil yang tersisa di dunia ini. Suatu malam, Rangga bermimpi dirinya berada di sebuah aula luas penuh cahaya biru. Di sana, Sekar berdiri, mengenakan jubah berpendar. Di sisi kanan Sekar berdiri para penjaga. Lemuria makhluk tinggi bermata cemerlang. Mereka menyambut Rangga dengan anggukan hening. "Kamu dipanggil kembali bukan? Karena kamu milik mereka," kata Sekar. "Tapi, karena masih ada yang harus kamu kembalikan." "Apa itu?" "Namamu." Ketika Rangga terbangun, ia menyadari satu hal. Selama ini, ia tidak pernah menyebut namanya sendiri. Ia merasa asing setiap kali orang memanggilnya. Kini, ia tahu bahwa sebagian dirinya masih tertinggal di Lemuria. Pagi harinya, ia menggambar simbol besar di halaman rumah, 3 lingkaran yang saling berpotongan, dengan sebuah titik hitam di tengahnya. Pak Sastro melihatnya dan pucat. "Itu lambang gerbang cermin," katanya. "Kalau benar, artinya dia akan menjadi penghubung permanen." Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa. Warga mulai resah. Sebagian menganggap Rangga sebagai pembawa petaka. Sebagian lagi percaya bahwa ia adalah titisan leluhur lama yang akan membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam itu, seluruh desa kembali mengadakan ritual penjagaan. Obor dinyalakan, mantra-mantra dilantunkan, dan cermin-cermin ditutup kain hitam. Tapi di rumah Bulastri, cermin tua itu tak bisa lagi diselimuti. Kain hitam yang menutupinya berkali-kali jatuh sendiri, seolah menolak tertutup. Dan saat jam menunjukkan tengah malam, dari balik cermin itu, suara perempuan memanggil lirih, "Rangga, namamu belum pulang." Rangga tak lagi tidur malam itu. Matanya menatap kosong ke arah cermin tua yang kini tak bisa lagi dianggap benda mati. Setiap bayangan yang ia lihat di sana terasa hidup, seolah ada dunia yang aktif di balik permukaan kaca itu. Suara perempuan yang memanggilnya sebelumnya terus terngiang dalam pikirannya, membuatnya semakin yakin bahwa tugasnya di Lemuria belum usai. Bulastri semakin khawatir. Ia menyiapkan berbagai benda perlindungan, air bunga 7 rupa, kain kafan tua dari warisan ibunya, dan rajah peninggalan ayahnya yang dulu dikenal sebagai dukun kampung. Namun tak satu pun membuat perubahan. Rangga makin sering berdiri diam di depan cermin selama berjam-jam, tak bicara, tak bergerak, hanya sesekali tersenyum tipis, seolah sedang diajak berbicara oleh seseorang yang tak kasat mata. Di sisi lain, Pak Sastro mulai menggali kembali naskah-naskah kuno dari gudang tua balai desa. Ia menemukan satu manuskrip langka berjudul Gerbang Pangiling Jiwa. Naskah itu menceritakan tentang anak-anak yang dipilih oleh Lemuria untuk menjadi penjaga sempadan, penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa bila seorang penjaga kehilangan namanya di dunia manusia, maka ia akan secara otomatis menjadi milik Lemuria. Rangga sudah separuh jiwa di sana, gumam Pak Sastro saat membaca. Suatu malam, Rangga berbicara sendiri di kamarnya. Suaranya terdengar seperti percakapan dua arah, tapi hanya satu suara yang terdengar. Kata-katanya tak seperti biasanya penuh dengan istilah asing, nyanyian, dan intonasi yang seolah berasal dari zaman lain. Bulastri mendekat pelan dan melihat anaknya menggambar simbol baru di lantai. Segitiga terbalik dengan mata di tengah. Tepat saat gambar itu selesai, cermin tua bergetar. Cahaya kebiruan muncul dari dalamnya, dan suara Sekar terdengar, kali ini lebih jelas. Gerbang akan terbuka saat bayangan bertemu dengan jiwa. Persiapkan dirimu. Malam itu, warga desa menyaksikan kejadian yang belum pernah mereka alami. Kabut turun dengan cepat meskipun cuaca sedang cerah. Semua cermin di rumah mereka mengembun dan memantulkan bayangan yang tak seharusnya ada. Menara tinggi berkilau, dan sosok anak laki-laki berdiri sendirian di puncaknya. Pak Sastro segera mengumpulkan tetua desa. Ia meminta izin membuka kembali makam tua di belakang balai desa. Di sana, menurut kepercayaan kuno, tertanam pusaka yang bisa menjaga agar satu jiwa tak dibawa secara penuh ke dunia lain. Setelah mendapat restu, mereka menggali hingga menemukan kotak perunggu berukir. Di dalamnya, terbaring sebilah cincin hitam dengan permata biru yang identik dengan batu jantung jaga. Ini milik penjaga pertama. Jika Rangga benar-benar penghubung baru, maka hanya pusaka ini yang bisa menyeimbangkan tubuh dan jiwanya, ujar Pak Sastro. Mereka kembali ke rumah Bulastri, dan untuk pertama kalinya
Dalam beberapa malam, Rangga tampak seperti dirinya yang dulu. Matanya kembali bersinar, suaranya tak lagi berat, tapi hanya untuk sesaat. "Aku harus pergi," bisiknya. "Mereka tak akan berhenti sampai aku kembalikan yang mereka beri." Dan saat jam berdentang tengah malam, cermin tua bersinar terang, dan satu langkah kecil dari Rangga menembus batas realitas. Rangga berdiri tepat di depan cermin yang kini berubah menjadi gerbang bercahaya kebiruan. Angin dingin berhembus dari balik permukaan kaca, membawa aroma bunga asing dan debu kuno. Dengan langkah perlahan, ia memasuki cahaya itu, menghilang dari dunia yang dikenalnya. Bulastri menjadi tertahan, tubuhnya limbung ditahan Pak Sastro. "Jangan dikejar," ucapnya lirih. "Jika kau masuk tanpa dipanggil, jiwamu akan tercerai." Di sisi lain gerbang, Rangga tiba di dunia Lemuria, tapi tidak seperti tempat penuh keindahan yang pernah ia lihat dalam mimpi. Kini, dunia itu redup, langit berwarna kelabu, dan udara dipenuhi kilatan listrik halus. Di tengah padang kristal yang memudar, Sekar telah menunggu. "Lemuria tak seimbang," kata Sekar dengan wajah serius. "Kau kembali bukan sekadar untuk mengembalikan apa yang mereka beri, tapi untuk menyempurnakan perjanjian lama." Rangga menatap tangannya. Di balik kulitnya, cahaya biru berdenyut. Di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia bukan lagi anak yang hilang, ia kini penjaga sempadan. Di dunia nyata, Pak Sastro dan para tetua mulai bersiap melakukan ritual pengikat. Sebuah upacara langka yang hanya dilakukan ketika penghubung dua dunia berada di ambang kehilangan jiwa. Mereka menyusun lingkaran api, menyanyikan mantra dalam bahasa Tul yang hanya dimengerti oleh para leluhur. Jika dia terlalu lama di sana tanpa ikatan, ia tak akan bisa kembali, kata Pak Sastro. Kita harus membuat tali pengikat antara tubuhnya dan tempat ini. Mereka mengangkat pusaka cincin perunggu dan menempatkannya di atas bantal berlapis serbuk akar nimang. Cincin itu mulai berputar perlahan, menyerap cahaya bulan yang turun tepat di halaman rumah Bulastri. Sementara itu, Rangga diajak Sekar menuju jantung Lemuria, sebuah ruang berbentuk kubah dengan dinding dari cahaya. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar dengan retakan vertikal. "Inilah kunci," ucap Sekar. "Batu ini menahan dunia mereka dan dunia kita tetap terpisah. Tapi ada yang ingin membuka semua batas itu." Rangga merasakan getaran dalam tubuhnya semakin kuat. Ia tahu batu itu akan mengenalinya. Dan benar, saat ia menyentuhnya, batu itu menyala. Dari dalamnya muncul bayangan makhluk tinggi dengan jubah hitam dan wajah samar. "Namaku Hilan," suara itu bergetar. "Kau anak pilihan yang seharusnya milik kami sejak awal." Sekar berdiri di hadapan Hilan, bersiap melindungi Rangga. Tapi Rangga maju sendiri. "Aku bukan milik siapa-siapa. Aku penghubung, bukan tawanan." Dengan keberanian yang muncul dari dalam dirinya, Rangga menancapkan tangannya ke batu. Cahaya menyilaukan meledak dan dunia Lemuria mulai bergetar. Di desa, pusaka tiba-tiba memancarkan cahaya serupa. Pak Sastro menyadari apa yang terjadi. Ia sedang mengunci kembali batas itu. Tapi dia sendiri akan terperangkap di sana jika tidak cepat ditarik. Dengan segenap tenaga spiritual yang tersisa, para tetua menyatukan suara dan memanggil nama Rangga. Suara mereka melintasi lapisan dimensi. Di Lemuria, Rangga mendengar panggilan itu. Ia menatap Sekar. "Jika aku tinggal, aku selamatkan dunia ini. Tapi aku harus pulang, ibuku. Dia masih menungguku." Sekar tersenyum lembut. "Kau telah menggenapi takdirmu. Kini saatnya pulang." Dan dengan satu detak cahaya, tubuh Rangga menghilang dari jantung Lemuria. Ia terjatuh di tengah lingkaran pusaka. Napasnya berat, tubuhnya basah oleh peluh. Bulastri menangis dan memeluknya erat. Pak Sastro mengangguk lega. Namun sebelum cermin itu redup sepenuhnya, suara Sekar terdengar untuk terakhir kalinya. "Jangan lupakan siapa dirimu, Rangga, karena dunia ini belum selesai denganmu." Kabut tipis masih menggantung di sekitar rumah Bulastri. Meski malam telah berganti pagi, suasana desa Karangjati masih dilingkupi aura ganjil anak-anak. Tidak bermain di halaman, dan suara burung pun seperti enggan bernyanyi. Rangga duduk diam di bawah pohon randu yang besar di samping rumah. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia baru saja kembali dari dunia yang tidak seharusnya ia sentuh. Dan kini semuanya terasa berbeda. Tangannya sesekali gemetar, dan ia bisa mendengar bisikan samar yang tidak didengar oleh orang lain.
Bulastri menyuapi anaknya dengan penuh kasih berusaha mengabaikan kilatan cahaya aneh di mata Rangga. Makanan, kau butuh tenaga, ujarnya mencoba menyembunyikan kekhawatiran di balik senyuman. Namun sejak kembali dari Lemuria, Rangga membawa sesuatu bersamanya, jejak dari dunia lain. Pak Sastro datang membawa kabar buruk, tanda-tanda telah muncul di hutan utara. Batu penanda pusaka berubah warna itu, pertanda batas belum sepenuhnya tertutup. Rangga mengangguk pelan, aku bisa merasakannya, dunia itu belum selesai denganku. Hari itu ketika mereka memutuskan untuk kembali menelusuri jejak-jejak spiritual di hutan. Mereka menemukan pohon yang batangnya membentuk spiral alami, tanda khas bahwa pintu dimensi sempat terbuka di dekat akar pohon itu. Mereka menemukan seutas benang cahaya biru, nyaris tak terlihat kecuali oleh mata Rangga. Ini milik Lemuria, ujar Rangga lirih. Bulastri menggenggam tangan Rangga. Apa artinya? Kamu harus kembali ke sana? Tidak, jawab Rangga, tapi artinya mereka bisa datang ke sini. Malam harinya, suara tangisan terdengar dari dalam cermin kamar Rangga. Saat Bulastri masuk cermin itu, berkabut dari dalam. Ia melihat siluet seorang anak kecil berdiri menatapnya dengan mata kosong. Namun bukan Rangga, anak itu tak punya wajah. Pak Sastro segera memagari rumah dengan mantra penjaga. Tapi semuanya terasa seperti terlambat. Dunia Lemuria mulai mengirimkan pantulan-pantulan ke dunia nyata. Tidak lagi hanya Rangga yang bisa melihatnya. Tetangga mulai mendengar suara gamelan tengah malam. Seekor ayam milik warga berubah warna menjadi kebiruan. Beberapa anak bermimpi berada di kota kristal. Ini bukan hanya tentang satu anak lagi, kata Pak Sastro pada para tetua desa ini, tentang keselamatan seluruh Karangjati. Sementara itu di dalam diri Rangga suara sekar terdengar lagi, tapi kini lebih pelan, lebih lembut. Rangga, jejakmu tertinggal di sana. Maka jejak mereka pun kini bisa menyusul ke sini. Rangga menggigit bibirnya. Ia sadar bahwa ia telah membuka pintu yang tak bisa ditutup sepenuhnya, dan hanya dia yang tahu cara menyeimbangkannya kembali. Esok harinya ia berdiri di halaman rumah menatap ke arah timur, ke arah hutan tempat segalanya bermula di tangannya. Cincin perunggu itu kembali bersinar. Aku harus ke tempat di mana dunia bertemu, gumamnya. Jejak itu harus disamarkan atau semuanya akan runtuh. Bulastri memeluk anaknya erat, tapi ia tahu anak itu bukan lagi anak yang dulu. Ia adalah penyeimbang dan Karangjati tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara di Karangjati terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, dan hembusan angin membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang asing, seolah-olah berasal dari tempat yang tak dikenal. Rangga bangun lebih awal dari biasanya. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Sejak jejak Lemuria mulai muncul di dunia nyata, waktu di Karangjati tak lagi berjalan normal. Jam dinding berhenti, lalu berdetak mundur. Bayangan orang memanjang ke arah yang salah. Bahkan ayam jantan berkokok saat senja. Desa mulai terperangkap dalam ruang antara. Pak Sastro dan para tetua berkumpul di balai desa. Mereka membaca ulang naskah kuno dan rajah peninggalan leluhur, mencari cara untuk memperkuat batas dimensi. Rangga diminta hadir. Waktu kita tak banyak, ujar Pak Sastro dengan suara berat. Tanda-tanda mengatakan bahwa gerbang ketiga mulai aktif. Rangga mengingat kata-kata sekar. Gerbang ketiga hanya terbuka ketika dua dunia telah saling mengenal terlalu dalam. Tanpa menunggu, mereka pergi ke lokasi gerbang ketiga, sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing kapur, jauh di timur Karangjati. Gua itu dijaga oleh ukiran tua dan tumpukan batu yang tidak pernah disentuh manusia modern. Ketika Rangga mendekat, ukiran itu menyala samar. Dia pembawa cahaya. Bisik suara dari balik dinding batu. Suara yang hanya Rangga dengar. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah ruang sempit dengan lubang di langit-langit yang memancarkan cahaya kebiruan. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran tanah yang digambar dengan garis-garis aneh, serupa dengan lingkaran pemanggil di dunia Lemuria. Tiba-tiba, cincin perunggu Rangga bergetar hebat. Cahaya menyembur dari batu-batu dinding, membentuk sosok samar. Sosok itu adalah Anara, anak perempuan Lemuria yang pernah berbicara kepada Rangga melalui cermin. Rangga, dunia kami mulai runtuh karena pintu yang terbuka, katanya dalam bahasa yang asing namun dapat dipahami. Tapi jika dunia kalian ikut runtuh, keseimbangan tidak akan pernah kembali. Pak Sastro memegang pundak Rangga. Kau harus memutuskan sekarang. Apakah kau hanya anak dari Karangjati, atau kau juga penjaga Lemuria?
Rangga menatap lingkaran pemanggil di bawah kakinya. Waktu seperti berhenti. Angin berhenti bergerak. Suara hilang. Hanya denyut jantungnya yang terdengar. Aku bukan hanya anak desa, katanya pelan. Aku penyeimbang di antara dua dunia. Ketika ia melangkah ke tengah lingkaran, cahaya biru meledak ke segala arah. Gua berguncang. Di kejauhan, kabut tebal mulai menyelimuti Karangjati dari segala arah. Dunia mulai menutup dirinya, atau mungkin membuka lebih dalam. Dan dari jauh di dalam hutan, suara gamelan mulai terdengar. Tapi kali ini, bukan dari Lemuria, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua. Nada pertama terdengar seperti suara perunggu jatuh di tanah basah, pelan, lalu mengalun, membentuk irama yang menekan dada siapapun yang mendengarnya. Di tengah kabut yang menyelimuti Karangjati, suara gamelan itu semakin kuat, tapi bukan berasal dari Lemuria, tidak juga dari dunia manusia. Pak Sastro berdiri di pinggir tebing, memejamkan mata. Ini bukan nada dari dunia yang kita kenal, katanya pelan. Ini dari dunia ketiga. Rangga menatap ke bawah. Tempat desa terlihat dari kejauhan seperti miniatur dalam kotak kaca. Namun cahaya biru yang biasa muncul dari gerbang Lemuria kini berganti merah kehijauan. Seperti luka yang terbuka di langit. Udara terasa lebih dingin. Setiap hembusan napas membentuk kabut tipis. Walau matahari telah tinggi, Anara yang kini menampakkan diri lebih jelas di dunia nyata, berdiri di samping Rangga. Dunia ketiga tidak memiliki nama. Hanya para penjaga yang tahu keberadaannya. Tempat semua energi yang tersisa dari dunia-dunia lain dibuang ke sana. Seperti ruang limbo, tapi hidup. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik hutan, muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah. Tubuh mereka tinggi dan kurus. Dengan kepala seperti lonceng yang berdentang setiap mereka melangkah. Pak Sastro segera menggambar Raja Pelindung di tanah dengan kapur merah. Rangga, kau harus memilih. Biarkan dunia ketiga menyatu, atau segel semua gerbang selamanya, kata Anara dengan suara bergetar. Jika semua gerbang ditutup, kau tak akan bisa kembali ke Lemuria. Jiwamu akan terkunci di dunia manusia, sementara tubuhmu milik dua dunia. Di tengah konflik batin itu, Bulastri muncul. Rangga, aku tidak tahu lagi mana yang benar. Tapi aku tahu, anak itu bukan hanya milik Karangjati. Rangga berdiri di tengah dua dunia, di antara dua pilihan. Ia tahu, suara gamelan itu adalah panggilan dari sesuatu yang lebih tua dari legenda, lebih purba dari kisah apapun yang diceritakan di bumi. Ia melangkah maju ke tengah raja, menengadahkan tangan. Cincin perunggunya pecah, memercikan cahaya. Dari dalam tanah, akar-akar muncul, menjerat para makhluk dari dunia ketiga. Aku tidak memilih dunia manapun, bisik Rangga. Aku memilih keseimbangan. Langit retak, angin berhenti, dan suara gamelan perlahan menghilang, seakan terserap ke dalam tanah. Tapi di sudut langit, satu mata merah mulai terbuka. Langit Karangjati bukan lagi langit biasa. Sejak retakan merah kehijauan itu terbuka, waktu terasa seperti berhenti. Matahari menggantung beku, dan angin seolah menolak bergerak. Di ujung celah langit itu, sebuah mata raksasa perlahan terbuka. Tidak seperti mata manusia, mata itu tak memiliki pupil. Hanya pusaran cahaya dan kegelapan. Rangga berdiri di tengah lingkaran pelindung yang mulai memudar. Kilatan merah dari cincin yang telah hancur mengendap di telapak tangannya. Pak Sastro mengatur nafas, menahan tekanan energi yang terus meningkat. Di belakang mereka, para sesepur dan warga mulai kehilangan kesadaran satu persatu. Hanya yang memiliki ikatan darah dengan penjaga gerbang yang masih mampu berdiri. Anara tampak gelisah. Itu bukan mata biasa. Itu pengamat. Ia hanya muncul saat dunia tak lagi punya batas. Jika dia membuka seluruh penglihatannya, Karangjati akan menjadi jembatan kekal. Dari tanah yang retak, suara gamelan terdengar kembali. Tapi kali ini pelan dan datar, seperti suara doa terakhir. Sosok-sosok dari dunia ketiga mulai mendekat, tapi langkah mereka ragu. Mereka melihat ke langit dan berhenti, seolah takut pada sang mata. Tiba-tiba, dari dalam rumah tua milik Pak Sastro, suara tangis bayi terdengar. Suara itu menggema tidak wajar, seperti berasal dari masa lalu. Bulastri berlari masuk dan mendapati sebuah bungkusan kain berisi bayi. Laki-laki bermata perunggu. Ia memandangnya lama, lalu bergumam, "Ini bukan dari sini." Rangga mendekat, menatap bayi itu. Anara melangkah ke depan dan berbisik, "Dia adalah penyeimbang yang lahir di tengah
tidak milik siapapun. Jika kita bisa melindunginya, mata itu akan tertutup. Namun sebelum mereka sempat bertindak, tanah di sekeliling mereka runtuh membentuk lingkaran seperti kawah. Dari dalamnya muncul cahaya perak, dan sosok berjubah hitam muncul. Wajahnya tersembunyi, tapi suaranya jelas. Kalian tidak berhak menyentuh bayi itu. Ia milik kami, pewaris dunia ketiga. Pak Sastro mengambil langkah ke depan, menggenggam tongkat tuanya. Selama aku hidup, kalian takkan melewati tanah ini. Sosok itu tertawa. Tapi hidupmu hanya satu hembusan napas di antara ribuan tahun kami. Tanpa aba-aba, langit mulai bergetar. Mata di atas mulai membuka lebih lebar, menyinari seluruh Karangjati dengan cahaya yang bukan cahaya. Anara menjerit, jika tak ditutup sekarang, semua akan menjadi satu. Rangga menggenggam tangan bayi itu, dan sesuatu menyala di dalam dirinya. Untuk sesaat, ia melihat semua dunia sekaligus. Dan ia tahu, mata itu adalah kunci. Tapi siapa yang memegangnya? Suara gamelan yang semula seperti doa, kini berubah menjadi dering menyakitkan. Nada-nada yang terpantul dari langit, yang robek menembus bumi, menciptakan gema yang mengguncang jiwa. Rangga menunduk, menahan nyeri yang datang bukan dari tubuh, tetapi dari ingatan yang bukan miliknya. Bayi bermata perunggu itu kini menangis. Tapi bukan tangisan manusia biasa, tangisannya melengkungkan udara, menciptakan bayangan pada cahaya. Pak Sastro tetap berdiri tegak, tubuhnya gemetar. Itu suara warisan. Tangisan itu adalah pengingat. Gumamnya lirih. Sosok berjubah hitam melangkah mendekat. Ia tak berjalan, ia meluncur, seperti mengapung di atas tanah yang tak lagi nyata. Suaranya menyayat ruang. Berikan dia pada kami. Darahnya bukan milik kalian. Rangga memeluk sang bayi erat, dan sebuah cahaya merah menyala dari kulitnya. Cahaya itu membentuk simbol lingkaran dan 3 garis vertikal di dadanya. Anara menatap dengan gemetar. Itu simbol kesepakatan kuno yang dibuat jauh sebelum desa ini berdiri. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka mencair seperti lilin, membuka pemandangan ke dimensi lain. Dunia ketiga terbentang di balik lubang itu, bukan neraka, tapi bukan pula surga. Hutan-hutan membalik ke arah langit, sungai mengalir ke atas, dan makhluk-makhluk tanpa bentuk berkeliaran bebas. Sosok berjubah hitam berkata, ia lahir dari ketidakseimbangan. Hanya kami yang bisa mengajarinya menanggung kekuatannya. Jika tidak, dunia ini akan hancur oleh tangannya sendiri. Anara melangkah ke depan. Lalu biarkan kami memilih. Jika ia lahir di batas, maka bataslah yang harus merawatnya. Dunia manusia dan dunia ketiga tak boleh lagi saling mencuri. Pak Sastro mengangguk. Kami akan melindunginya. Kalian boleh kembali, atau kita semua akan jatuh bersama. Sosok itu diam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala. Kalau begitu, buktikan. Ajari dia sebelum mata itu terbuka seluruhnya. Jika gagal, dunia ini akan menjadi bagian dari kami. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Lubang dimensi menutup perlahan, dan cahaya dari langit surut. Tapi mata raksasa di atas belum sepenuhnya tertutup. Rangga menatap ke langit, lalu ke bayi di pelukannya. Namamu, Ardan, bisiknya. Dan mulai hari ini, aku akan jadi penjagamu. Anara tersenyum samar. Penjaga terakhir dari dunia yang hampir dilupakan. 3 bulan telah berlalu. Sejak langit terbuka dan dunia ketiga menunjukkan wajahnya. Desa Karangjati tampak tenang dari luar. Namun di balik pagar-pagar kayu dan kabut yang masih setia menggantung setiap pagi, kehidupan telah berubah selamanya. Rangga kini tinggal di rumah tua milik Pak Sastro, yang resmi menyerahkan warisan penjaga desa kepadanya. Di dalam rumah, Ardan tumbuh cepat. Bayi itu tak seperti anak biasa, ia bicara dengan cahaya, tertawa pada suara-suara yang tak terdengar, dan terkadang matanya memantulkan bintang yang belum pernah dilihat siapapun di langit bumi. Anara tetap tinggal, menjadi penghubung tak resmi antara dunia manusia dan dunia ketiga. Ia sering duduk di tepi sawah, membaca naskah-naskah kuno, dan menuliskan kembali sejarah yang nyaris terlupakan. Jika kita menulisnya ulang dengan benar, katanya, mungkin dunia tidak akan pernah butuh penjaga lagi. Pak Sastro telah memilih mengasingkan diri ke puncak Gunung Guntur. Ia bilang, tugasnya sudah selesai. Namun di malam-malam tertentu, ketika kabut menebal dan suara gamelan terdengar samar dari balik hutan, Rangga tahu Pak Sastro masih berjaga. Ardan telah diberkati dengan 2 nama, satu dari dunia ini,
dan satu dari dunia ketiga, nama yang hanya akan disebut jika dunia kembali dalam bahaya. Tapi hari itu belum datang. Hari ini, ia hanya seorang anak kecil yang mempelajari dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Langit memang tak sepenuhnya pulih. Mata raksasa itu masih ada, tertutup rapat. Tapi Rangga tahu, ia hanya tidur. Dunia ketiga bukan musuh, hanya bagian lain dari keseimbangan yang kita tak pernah diajarkan. Suatu pagi, Rangga membawa Ardan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Mereka duduk di bawah pohon tua yang dulu menjadi gerbang. Dunia ini penuh rahasia, nak, tapi bukan tugasmu untuk takut. Tugasmu adalah menjaga. Ardan menatap ke langit. Dalam diamnya, langit seakan mengangguk. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Karanjati benar-benar hening. Bukan karena ketakutan, tapi karena damai telah memilih untuk tinggal.